warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar fisika, yaitu terdapat besaran. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai besaran dan satuan. Sementara satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan internasional adalah satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Besaran pokok merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lainnya. Satuan besaran pokok disebut suatu satuan pokok yang telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak tergantung pada besaran pokok yang lainnya. Besaran pokok di sini memiliki satuan tersendiri, yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya candela, jumlah zat satuannya mole. Besaran tambahan yaitu ada dua, sudut datar dan sudut ruang. Yang pertama sudut datar yaitu memiliki satuan radian, dan yang kedua sudut ruang memiliki satuan steradian. Besaran turunan yaitu merupakan turunan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan penggabungan beberapa satuan besaran pokok. Besaran turunan di sini ada 6 dan memiliki lambang besaran turunan. Yang pertama luas, yaitu memiliki lambang besaran turunan A, dan yang kedua kecepatan memiliki lambang V, yang ketiga kecepatan memiliki lambang A kecil, dan yang keempat gaya memiliki lambang F, yang kelima tekanan memiliki lambang P, yang keenam usaha yang memiliki lambang W. Yang terakhir dimensi. Cara besaran tersebut tersusun atas besaran pokoknya dinamakan dimensi. Pada sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambah tidak berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan sebagai lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Yang pertama panjang, memiliki dimensi L. Yang kedua massa, memiliki dimensi M. Yang ketiga waktu, memiliki dimensi T. Yang keempat arus listrik yang memiliki dimensi I. Yang kelima suhu memiliki dimensi O. Yang keenam intensitas cahaya memiliki dimensi J. Yang ketujuh jumlah zat memiliki dimensi N dan diberi tanda kurung persegi. Yang pertama panjang, memiliki dimensi L. Yang kedua massa memiliki dimensi M. Yang ketiga waktu memiliki dimensi T. Yang keempat arus listrik yang memiliki dimensi I. Yang kelima suhu memiliki dimensi O. Yang keenam intensitas cahaya memiliki dimensi J. Yang ketujuh jumlah zat memiliki dimensi N. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Swadillah dari D1 PGMI, NIM D2017-4039. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan proses untuk memahami fisika. Keterampilan yang pertama yaitu mengamati. Mengamati ialah suatu proses untuk mengenal sesuatu dengan jalan memperhatikan atau menyadari objek atau peristiwa. Untuk hal ini, siswa harus menggunakan semua alat indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Keterampilan yang kedua ialah mengelompokkan atau klasifikasi, yaitu adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Keterampilan yang ketiga yaitu menafsirkan. Menafsirkan adalah menarik kesimpulan tertarik dari data yang dicatatnya. Hasil-hasil pengamatan tidak akan berguna bila tidak ditafsirkan. Keterampilan yang ketiga ialah mengajukan pertanyaan.
Kemampuan mengajukan pertanyaan, baik pertanyaan yang meminta penjelasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana, ataupun menanyakan sesuatu hal yang berlatar belakang hipotesis. Keterampilan yang selanjutnya ialah merumuskan hipotesis, yaitu keterampilan proses menggunakan informasi dengan menggunakan dugaan atau generalisasi sementara yang dapat menghubungkan dan menjelaskan sifat-sifat benda peristiwa. Keterampilan yang selanjutnya ialah merencanakan percobaan. Agar siswa dapat memiliki keterampilan merencanakan percobaan, maka siswa tersebut harus dapat menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Keterampilan yang selanjutnya ialah menggunakan alat atau bahan. Untuk dapat memiliki keterampilan menggunakan alat atau bahan, siswa harus menggunakan secara langsung alat dan bahan agar dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Dan keterampilan yang selanjutnya ialah menerapkan konsep. Menerapkan konsep yaitu mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki dan mampu menerapkan konsep baru atau menemukan konsep tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Keterampilan yang terakhir yaitu berkomunikasi. Berkomunikasi yaitu keterampilan yang mengandung arti mencatat hasil pengamatan yang relevan dengan penyelidikan dan mentransfer suatu bentuk penyajian ke bentuk penyajian yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Waidatul Hikmah, NIM T2017-4045 dari kelas D1 PGMI. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup konsep dasar fisika. Ada 3. Yang pertama, panjang, massa, dan waktu. Panjang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang cahaya dalam ruang vakum selama interval waktu seperdetik. Massa dalam kesepakatan internasional sebagai ukuran standar massa kilogram diperoleh dari massa silinder platinium iridium. Ketiga adalah waktu. Dalam satuan detik diperoleh dari kolasi gelombang cahaya yang dipancarkan oleh atom kasium negatif 133. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi atau metode pembelajaran yang dapat digunakan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Nah, yang pertama, pembuatan sudut area fisika. Untuk meraih dan melibatkan anak ke dalam pengkajian sains bidang fisika, maka perlu dirancang dan dikembangkan suatu sudut area fisika. Suatu sudut area tersebut dikembangkan berdasarkan pada unit atau tema-tema yang relevan. Berikut contoh pembelajaran sudut area untuk anak usia dini. Misal, tema energi. Sebelum itu, guru harus menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa agar siswa paham mengenai pengertian dan macam-macam energi, seperti energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Setelah guru menjelaskan, untuk mengetahui apakah siswa paham atau tidak, guru sudah menyediakan gambar-gambar atau video. Kemudian guru menampilkan gambar atau video untuk diamati oleh siswa. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab apa contoh yang ada di depan. Misal, ada seorang ibu yang sedang mendorong kereta bayi. Nah, laju kecepatan tersebut termasuk pada energi apa? Apakah energi kinetik, apakah energi potensial, atau mekanik? Yang kedua adalah pembuatan bulletin board atau majalah dinding. Nah, sebagai penunjang dan untuk memperkaya kemampuan siswa dalam pembelajaran sains, di sekolah pun dapat dikembangkan majalah dinding yang mengemas tema-tema yang sesuai dengan ruang lingkup pengembangan sains pada anak usia dini. Nah, contoh tema energi. Guru mengarahkan siswa untuk membuat majalah dinding. Nah,
Dengan mengumpulkan gambar-gambar dan menempel pada majalah dinding, siswa dapat berkreasi dan kreatif membuat majalah dinding sekreatif mungkin. Begitu. Dengan adanya majalah dinding, siswa diharapkan mampu membuat dan mengelompokkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang disediakan. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran discovery inquiry dan pembelajaran permainan. Apa itu pembelajaran discovery inquiry? Yaitu pembelajaran yang dimana siswa itu ditunjuk sebagai subjek ataupun objek dalam setiap pembelajarannya. Kenapa siswa itu dijadikan subjek ataupun objek? Karena pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuannya anak secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pembelajaran discovery inquiry ini juga disebut sebagai pembelajaran atau belajar menemukan dan mencari ide atau hal-hal lainnya sendiri. Seperti contohnya guru itu memberikan langkah-langkah dan siswa itu dituntut untuk mengerjakannya. Contoh di sini itu guru itu memberikan langkah-langkah menghitung atau menentukan massa jenis air dan minyak dalam satu wadah dan dijelaskan dalam langkah-langkahnya itu. Kemudian siswa itu melakukannya dengan berkelompok ataupun sendiri. Seperti yang pertama itu menuangkan air ke dalam wadah, kemudian menuangkan air minyak itu dalam satu wadah itu. Kemudian siswa itu disuruh meneliti bagaimana keadaan air dan minyak itu dalam satu wadah. Dan siswa itu menjelaskan bahwa air itu selalu berada di bawah dan minyak itu selalu berada di atas. Mengapa demikian? Karena massa jenis air dengan massa jenis minyak itu sangat berbeda. Massa jenis air itu lebih berat daripada massa jenis minyak yang ringan. Kemudian siswa itu disuruh mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang sudah dikerjakannya itu. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang berbasis permainan. Kenapa pembelajaran berbasis permainan? Karena pembelajaran berbasis permainan ini dirasa guru itu lebih menyenangkan dari pembelajaran yang lainnya. Karena pembelajaran berbasis permainan ini sangat cocok untuk kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan guru mengharapkan dengan metode permainan di dalam pembelajaran ini, pembelajarannya itu lebih efektif dan pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Artinya tidak membuat jenuh ataupun boring dalam setiap pembelajarannya yang telah disajikan oleh guru. Contohnya, pembelajaran yang berbasis permainan ini dengan menggunakan teknik bernyanyi seperti dua mata saya, hidung saya satu, dua tangan saya yang kiri dan kanan. Mengapa saya menggunakan teknik bernyanyi? Karena teknik bernyanyi ini sangat mudah diterapkan pada anak-anak ataupun kelas rendah. Bukan hanya bernyanyi tapi juga belajar. Karena bernyanyi yang dua mata saya, hidung saya satu, dua tangan saya itu juga melatih siswa untuk belajar organ-organ yang ada di tubuh manusia, yaitu organ mata, yaitu dua mata saya, terus hidung dan dua tangan, kemudian ada kaki, ada telinga, itu semua disebutkan dengan nyanyian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftah Nurullah dengan NIM 2017-4005. Saya dari kelas D1 PGMI angkatan 2017. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi yang cocok digunakan pada anak MI pada pelajaran fisika dan bagaimana contoh pengembangan strategi tersebut. Menurut kelompok kami, strategi yang sangat cocok digunakan untuk mata pelajaran fisika di MI adalah strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran kooperatif, di mana strategi pembelajaran inquiry mengharuskan para siswa itu aktif di dalam kelas dan berpikir secara kritis dan bisa memecahkan masalah yang ada. Lalu, strategi pembelajaran kooperatif adalah memfokuskan kepada peserta didik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tim dan bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Lalu, bagaimana cara pengembangan strategi tersebut? Cara
Mengembangkan strategi tersebut dengan cara pertama, strategi pembelajaran inquiry. Guru diharapkan bisa menjelaskan dan memberi rangsangan kepada peserta didik dengan menjelaskan materi yang ada secara rinci, sehingga peserta didik yang ada di dalam kelas merasa tertarik dan ingin menanyakan apa yang mereka tidak paham gitu. Lalu setelah guru menjelaskan materi secara rinci, guru memberikan contoh soal. Setelah memberikan dengan contoh soal, guru memberikan satu permasalahan yang harus dikerjakan oleh semua siswa yang ada di dalam kelas. Siswa yang bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru diharapkan bisa menjelaskan dengan cara menuliskan jawaban tersebut di papan tulis dan menjelaskan bagaimana siswa tersebut mendapatkan jawaban itu. Karena untuk mata pelajaran fisika pasti menggunakan rumus dan perlu menghitung. Jadi peserta didik diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang ada di kelas. Setelah itu, para siswa diminta untuk membagi tim, yaitu dengan strategi pembelajaran kooperatif. Guru membentuk tim atau kelompok yang ada di dalam kelas dengan membagi 5-6 orang, tergantung berapa banyak siswa yang ada di dalam kelas. Setelah membagi masing-masing tim di dalam kelas, tim-tim kecil, guru memberikan setiap tim satu permasalahan yang akan dipecahkan secara bersama-sama. Untuk satu permasalahan yang mereka pecahkan, bisa dari perwakilan tim maju ke depan dan menjelaskan, atau setiap jawaban yang mereka dapat bisa ditukar dengan tim lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.